Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Tuti Hairani. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kerajaan Islam di Jawa, yang dimana kerajaan-kerajaan Islam di Jawa ini terbagi empat. Yang pertama yaitu di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini terletak di Jawa Tengah, tepatnya di kota Demak. Kerajaan Demak ini didirikan oleh Raden Patah sekitar tahun 1500 Masehi. Wilayah kerajaan Demak kemudian berkembang menjadi kerajaan besar karena letaknya yang sangat strategis, yaitu di dekat pelabuhan dan menghubungkan perdagangan di Maluku, Makassar, dan Malaka. Nah, pada awalnya Kerajaan Demak merupakan daerah kekuasaan Majapahit karena Raden Patah, pendiri dari Kerajaan Demak, adalah putra dari Raja Brawijaya V dari Majapahit. Nah, setelah Raden Patah wafat, digantikan oleh Pati Unus yang dikenal dengan sebutan Pangeran Sapranglor. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh Sultan Trenggono. Nah, Sultan Trenggono ini adalah raja terbesar yang pernah memerintah Kerajaan Demak. Pada masa pemerintahannya, wilayah Demak meliputi seluruh Pulau Jawa, Sumatera bagian selatan, Kalimantan juga yang meliputi kota Waringin dan Banjar serta Selat Malaka. Nah, setelah Sultan Trenggono wafat pada tahun 1546, dalam suatu pertempuran di wilayah Pasuruan, Kerajaan Demak mengalami kemunduran. Akhirnya, menantu Sultan Trenggono yang bernama Joko Tingkir bersama menduduki tahta kerajaan dan memindahkan pusat kerajaan dari Demak ke Pajang. Nah, adapun beberapa raja-raja kerajaan Demak, yaitu yang pertama Raden Patah yang memerintah pada tahun 1478 Masehi sampai 1518 Masehi. Nah, sedangkan raja yang kedua yaitu Pati Unus yang memerintah pada tahun 1518 sampai 1521 Masehi. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu Sultan Trenggono atau raja yang terakhir, yaitu pada tahun 1521 Masehi sampai 1546. Nah, adapun runtuhnya kerajaan Demak yaitu berawal dari Pati Unus yang memiliki dua putra yang berbeda, ibu. Kemudian mereka berselisih untuk memperebutkan kekuasaan, yaitu Pangeran Sekar Sedolepen dan Sultan Trenggono. Namun perebutan kekuasaan tersebut dimenangkan oleh Sultan Trenggono. Setelah itu, pertempuran dilanjutkan oleh Arya Penangsang atau Adipati Jipang atau putra dari Pangeran Sekar Sedolepen dengan Jaka Tingkir atau Pangeran Hadiwijaya, menantu dari Sultan Trenggono. Lalu pertempuran dimenangkan oleh Jaka Tingkir. Kemudian kerajaan Demak dipindah menjadi Kerajaan Pajang. Selanjutnya kita akan membahas kerajaan yang kedua, yaitu kerajaan Islam di Nusantara, yaitu Kerajaan Mataram. Nah, dalam Kerajaan Mataram ini dikuasai oleh Kesultanan Pajang atau sebagai balas jasa atau perjuangan dalam mengalahkan Arya Penangsang tadi yang kita bahas dalam Kerajaan Demak. Sultan Hadiwijaya menghadiahkan daerah Mataram kepada Ki Ageng Panahan atau pada tahun 1570 Masehi, Pamanahan meninggal dunia. Ia digantikan oleh putranya Danang Sutawijaya atau Pangeran Ngabehi Loring Pasar. Karena ingin mewujudkan cita-citanya, akhirnya ia bertempur dengan Kerajaan Pajang sampai akhirnya ia dapat membunuh Sultan Hadiwijaya. Sutawijaya ini mengangkat dirinya menjadi Raja Mataram dengan gelar penambahan Senopati ing Alaga. Ia mulai membangun kerajaannya dengan memindahkan Senopati pusat pemerintahan ke kota Gede untuk memperluas daerah kekuasaannya. Panembahan Senopati melancarkan serangan-serangan ke daerah sekitar, misalnya dengan menaklukkan Ki Ageng Mengir dan Ki Ageng Jiring. Nah, selanjutnya yaitu pada tahun 1590 Panembahan Senopati menguasai Madiun yang waktu itu bersekutu dengan Surabaya.
Pada tahun 1591, ia mengalahkan Kediri dan Jepang, lalu melanjutkan dengan penaklukan Pasuruan dan Tuban pada tahun 1598 sampai 1599. Kemudian, Panembahan Senopati digantikan oleh Pangeran Jutmiko atau Mas Rangsang yang bergelar Sultan Agung Hanyakarakusuma. Pada masa ini, Kerajaan Mataram berada pada puncak keemasan. Selanjutnya itu ada 4 wilayah yang dikuasai oleh kekuasaan Kerajaan Mataram. Yang pertama yaitu wilayah Kutanegara atau Kutagara, yaitu wilayah ibu kota kerajaan yang meliputi Istana Raja. Nah, sedangkan yang kedua yaitu wilayah Negara Agung, yaitu wilayah yang mengitari Kutanegara. Yang ketiga yaitu wilayah Mancanegara, yaitu wilayah yang berada di Negara Agung tetapi tidak termasuk wilayah pantai. Selanjutnya yaitu wilayah pesisiran, yaitu wilayah yang terletak di daerah pantai utara Jawa. Selanjutnya, adapun runtuhnya Kerajaan Mataram, yaitu setelah Sultan Agung wafat, tidak ada raja pengganti yang memiliki kecakapan seperti Sultan Agung. Bahkan ada raja yang menjalin kerjasama dengan VOC. Akibatnya banyak terjadi pemberontakan. Nah, hal inilah yang menyebabkan raja-raja Mataram semakin kehilangan kedaulatan. Pengaruh Mataram mulai memudar setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645 Masehi. Selanjutnya, Mataram pecah menjadi 2 sebagaimana isi perjanjian dari Giyanti 1755. Selanjutnya kita akan membahas tentang Kesultanan Banten. Nah, Kesultanan Banten ini juga merupakan kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa. Nah, Kesultanan Banten berdiri pada tahun 1526 oleh putra Sunan Gunung Jati, yaitu Maulana Hasanuddin atau Fatahillah. Nah, setelah Fatahillah wafat, kemudian digantikan oleh Pangeran Yusuf dan anak yang satunya lagi Pangeran Arya pengganti Ratunya Kalinyamat di Jepara. Kemudian pada tahun 1580, Pangeran Yusuf wafat dan digantikan oleh putranya yang bernama Maulana Muhammad. Kemudian Maulana Muhammad melakukan serangan ke Palembang yang saat itu dipimpin oleh Ki Gede Insuro. Selanjutnya itu pada puncak kejayaannya Kesultanan Banten. Kesultanan Banten merupakan kerajaan maritim yang mengandalkan perdagangan dalam menopang Lampung, menempatkan Pausan Banten sekaligus sebagai pedagang perantara, dan Kesultanan Banten berkembang pesat menjadi salah satu pusat niaga yang penting pada masa itu. Perdagangan laut berkembang ke seluruh Nusantara. Banten menjadi kawasan multi etnis dibanding orang Inggris, dibantu oleh orang Inggris, Denmark, dan Tionghoa. Banten bergandengan dengan Persia, India, Siam, Vietnam, Filipina, Cina, dan lainnya. Nah, runtuhnya Kesultanan Banten. Nah, adapun penyebab runtuhnya Kesultanan Banten, pada masa akhir pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa timbullah konflik di dalam istana. Sultan Ageng Tirtayasa yang berusaha menentang VOC kurang disetujui oleh Sultan Haji sebagai raja muda. Keretakan dalam istana ini dimanfaatkan oleh VOC dengan politik divide and impera, atau VOC membantu Sultan Haji untuk mengakhiri Kesultanan Ageng Tirtayasa. Berakhirnya kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa membuat semakin kuatnya kekuatan VOC di Banten. Raja-raja yang berkuasa berikutnya bukanlah raja-raja yang kuat. Hal ini membawa kemunduran kerajaan Banten. Selanjutnya yaitu Kesultanan Cirebon. Nah, Kesultanan Cirebon ini merupakan kesultanan atau kerajaan keempat yang berada di Pulau Jawa, atau kerajaan-kerajaan Islam yang ada, salah satunya kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa, yaitu Kesultanan Cirebon. Nah, asal mula Kesultanan Cirebon yaitu yang pertama, orang di balik mulanya Kesultanan Cirebon adalah Sunan Gunung Jati yang bernama Ali Syarif Hidayatullah. Beliau lahir pada tahun 1448 sebagai anggota Wali Songo.
Syarif Hidayatullah memusatkan penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Kemudian beliau membangun masjid di daerah Cirebon. Nah, pada masa puncak kejayaan Kesultanan Cirebon mencapai masa kejayaan pada saat Syarif Hidayatullah memerintah. Di bawah pemerintahan Syarif Hidayatullah, Kerajaan Cirebon memiliki perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan ini juga mempengaruhi perkembangan dan penyebaran Islam. Dengan dukungan letak yang strategis, pelabuhan yang ramai, dan sumber daya alam dari daerah pedalaman, Cirebon kemudian menjadi sebuah kota besar dan menjadi salah satu kota dagang dan pelabuhan ekspor impor di pesisir utara Jawa, baik dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan di Kepulauan Nusantara maupun dengan bagian dunia lainnya. Nah, selanjutnya itu runtuhnya Kesultanan Cirebon. Pada tahun 1705, Cirebon sepenuhnya diserahkan kepada VOC oleh Sultan Pakubuwono I karena VOC telah membantu Pakubuwono I melawan Amangkurat III yang dibantu untuk Surapati. Sejak saat itu juga Cirebon bersama Indramayu dan Pariangan menjadi Karedenan dan langsung di bawah VOC. Hal ini terjadi karena dahulu Sultan Amangkurat I mengharuskan Panembahan Ratu II, pengganti Panembahan Ratu I, untuk pindah dari Cirebon dan tinggal di Mataram. Sedangkan pemerintahan Cirebon dijalankan oleh Wangsakerta. Jadi hal inilah menjadi penyebab runtuhnya Kesultanan Cirebon. Nah, itulah beberapa kerajaan-kerajaan Islam yang berada di Pulau Jawa. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.